gantian dulu boleh. Mas Aldo, Pak. Sudah jam 7.53. Ayo. Ready ini saya. Masih Materinya apa Gus iki? Diwaca lagi. Materinya hari ini nil eh Pun apa materinya ini? agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Ya sudah kemarin kan dengan grup ini saya secara umum nanti terus dibahas Oke. per nilai ya. Oke, Oh, silahkan. coba materi ini kok ajak itu terus ya? Pak, kita mulai dulu ya ritual Indonesia Raya ya, Ya Pak. wes siap. Oke Mbak. Oke, siap. Oke, monggo petugasnya. Baik, untuk seluruh peserta, semuanya bersiap di tempat duduk masing-masing. Siap, gerak, lapor.
30 Juli 2025 peserta Latsar periode 3 Angkatan 15 sejumlah 39 siswa siap melaksanakan pembelajaran. Laporan saya terima, kerjakan. Siap, kerjakan. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Kepada semuanya untuk duduk sempurna di tempat masing-masing. Suaranya belum terdengar. Suaranya tidak ada. Belum ada. Belum ada, makanya tadi ditentang mungkin ditutup dulu, kemudian share-nya ditutup, kemudian nanti sebelah kanan centang sound.
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Selanjutnya, pembacaan doa. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat disilahkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, demikian pembukaan pembelajaran pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Pak Wadadi juga silakan nanti. Baik, Oke. selesai. Oke. Gimana Mbak? Langsung bisa dimulai nih. Bapak, Oh, dimulai nanti agak siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak, ini mental-mental terus. Oh ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Haji Mutadi MED, yang kami hormati pula seluruh peserta kegiatan Atsar
periode 3, golongan 3, angkatan 15. Terima kasih untuk pagi hari ini, Pak Mutadi dalam keadaan sehat, nggih, sudah bisa bergabung dengan kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, untuk pagi hari ini karena sudah jam 8:15. Suaranya hilang lagi, Pak. Halo, Mbak Ulfa, suaranya tidak terdengar. Sebelumnya, waktu dan tempat kami persilahkan dari kami cukup. Hilang lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali. Ini pesertanya banyak sekali ya ini, berarti ya. Pesertanya banyak sekali. Berarti saya memang satu ruang 46, 40 berapa ini berarti? 40 Iya, peserta ya? seluruh kelas, seluruh peserta, seluruh kelompok, Pak. Oh, seluruh kelompok ya. Nggih, Iya. ini seluruh. Oke. Nah, kemarin juga saya sudah ngajar di kelas ini ya. Kan ada yang Tapi WI sudah kami dari siapkan breakout dan diskusi atau nanti tugas. ada breakout classroom enggak, Mbak? Enggak ada. Mas Yusuf, nanti Ya, ada breakout classroom enggak ada. Sudah kami siapkan, Pak. Nanti kalau Pak tadi mengendaki Oh. untuk peserta masih siapkan. Nah, ini saya semuanya nih yang ngajar tidak saya tok ya. maksudnya per kelompok gitu atau gimana, Pak? Ya, saya nanti ngajar per kelompok, tapi semua kelas ini ya, Mas Yusuf ya. Ya, per kelas ini, Pak. Per Hari kelas ini. ini. Ini berarti saya ngajar kelas ya, bukan Iya, kelompok ya. iya. Oh, jadi ben gak salah sih loh. Jadi hari ini saya ngajar kelas ya. Betul. Oh ya sudah. Berarti kan sebagian sudah ada yang ketemu dengan saya dan sebagian juga belum ya. Oke, saya wis ketemu saya tak gulaan ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam satu kajian yang bernama Core Value of ASN di agenda 2 ini. Jadi kita masih berkutat di situ terus. Oke ya. Kemudian yang kedua, sholawat ma'asalam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bi kaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga mahabbah cinta kita kepada beliau semakin meningkat. Terima kasih. Saya akan cari peserta yang kemarin sudah ketemu dengan saya ya. Eh, Mbak Lucia Ega ya. Sudah ketemu ya kemarin ya, Mbak? Nggih, Pak. Insya Allah Oke. sampun. Berarti materi ini berakhlak masih secara umum ya kemarin ya. Kemarin yang hari pertama secara umum, terus di yang Hmm, hari kedua spesifik ke tiga ini kompetensi akuntabel itu, masing-masing. Iya. akuntabel. Terus yang lainnya gimana nih? Ke akuntabel ya. Kemudian kompeten belum ya, Pak ya? Kompeten katanya ya ini ya. Kemudian harmonis oke. Baik. Terima kasih. Masih bersama Bu Lucia Ega. Ega itu kayak merek kaos itu ya. Gitu ya. Mboten, Pak. Itu Ega ya. kepanjangan dari egaliter, Pak. Oh, wis keren banget tuh. Hmm. Guru ini, jadi kan guru apa dosen ini? Mboten, saya pustakawan, Pak. Pustakawan yang mana kemarin itu ya? Jogja ya? Nggih, leres Ya, Win Sunan Kalijaga. ingat-ingat sidik-sidik Mbak. Oke. Hmm. Coba Mbak reviewkan saja, ulangi lagi tidak apa-apa. Reviewkan tentang core value of ASN berakhlak itu. Baik, kemarin kita sudah membahas masalah core value berakhlak di Diawali mana. dari berakhlak sih. Ben ini kan ada kelas Oh, lain Mbak. Ya, toh. Diawali dari berakhlak dulu. Oke. Berakhlak itu apa gitu ya?
Oke, jadi kemarin Pak Mustadi sudah mengisi di kelas kami. Pakmu tadi lo sudah rubah lo ya. Mustadi atau Pak Leres atau Pak? Mutadi. Oh, Mutadi ya Pak. Ya, wes Yes, angel toh yes. nah ini. Ayo lanjut. Di mana membahas tentang core value berakhlak. Ya, Eh, terus Teman-teman tentunya sudah sudah tahu sih Pak kepanjangannya berakhlak itu apa, yaitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kompeten apa loyal, kompetensi ya, Mbak ya? kompeten Bapak. Kompeten. Oke, lanjut. Oke, leres. Harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, seperti itu. Loyalnya kok nggak ada tadi? Ada Pak, Ada tadi habis ya. harmonis, loyal Pak. Harmonis loyal ya sudah. Tadi Oke. blank mungkin saya ya. Oke, oke, oke. Mas Agus, Miftahilah, ini dari Balik ini. Ya. Coba jelaskan sing Oke, Pak. berorientasi pelayanan Mas Agus. Ngepak ya ora Orientasi apa-apa. orientasi pelayanan itu maksudnya adalah seorang SN itu harus mementingkan pelayanan. Artinya kita harus Moco wae. Definisinya apa gitu lah. Kata oke. kuncinya apa, terus yang penting itu kalimat afirmasinya apa, terus kode etiknya apa, ya sudah usah ngarang dewi. Ya. Karena ini kita Oke. bekerja pada standar itu ya. Ayo Mas Agus silahkan. Bentar, Pak. Saya Ya, cari gula. dulu Ini kemarin. calon narasumber loh Mas dengannya ya. Nggih. Sudah, Pak. Saya cari Mas dulu, Agus Pak. sudah nikah? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Lucia Ega sudah? Ampun Bapak. Oh, nak urung tak juduk ke wes ya wes. Itu Mas Agus kan teman kantor saya itu. Ayo Mas Agus dibaca. Sekedar, Pak. Saya buka dulu kemarin, Pak. Ya, Banyak kemarin, Pak. orang apal toh. Dereng, Pak. Oke. Eh, di- Ini saya coba kelas yang pernah ketemu saya, habis ini saya melompat ke yang belum ketemu dengan saya. Ya. Kalau yang ada, Pak. Baru buka, Pak. Sebentar. Oh. Kita ketemu nih, Pak. Iya. Oh, iso nggak ketemu itu loh. Belum ketemu, Pak. Sebentar, Pak. Wes ini tak ganti orang sih. Harus ready Iya. loh nih yang lainnya ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Maaf kali ini bukan kita berpikir bebas ya Mas, tapi kita ini sih ya belajar pada definisi-definisi. Setelah itu fix baru kita memiliki berpikir bebas. Oke tak. Bu Wike Rahma Yu ya. Belum ketemu saya kemarin ya. Belum, Bapak, belum. Belum ya. Oke tak tanya ya. Ya, Bisa nggak Bu Wike Rahma Yunis siapa itu dan seterusnya itu ya. ya. Ceritakan ke saya tentang apa itu apa ya berorientasi akuntabel. Akuntabel itu menjadi seorang ASN yang berintegritas tinggi. Enggak. Saya pengen sesuai aslinya saja jawabannya. Ya. Sesuai dengan teksnya saja. Akuntabel itu apa, kata kuncinya apa, kalimat afirmasinya apa, etik norma atau etik kode etikanya apa itu. Baik, sebentar ya, Pak. Ya sambil ngetek satu persatu ini saya. Akuntabel itu Kenalkan dulu Bu Wika Rahma Yunis dari mana sih? perkenalkan nama saya Wika Rahma Yunisa, Bapak biasa dipanggil Rahma. Rahma, oke. Iya. Untuk Instansinya mana? instansinya itu
MTSN 3 Sukoharjo, Kemenak Sukoharjo. Oke. Ya, tadi saya minta untuk apa ya? Yang Melakukan penjelasan tentang akuntabel ya. Oke, silakan. Definisinya apa? Kan pernah toh itu toh, sudah pernah semua toh ini. sudah di MOOC sudah, Pak. Oh, tapi ini baru ketemu saya ini di sini. Baru ketemu Bapak di sini. Sebelumnya belum ada yang ngajar tentang ini. Sebelumnya sudah dengan Bapak Prof. Nizar sudah. Tapi nggak ada bahan ajarnya, Pak. Kalau bahan ajarnya saya ngambilnya dari MOOC. Ya sudah, apa yang diketahui dengan akuntabel? Oke, berarti saya harus banyak mengulang di sini. Oke, lanjut dulu. Jelaskan yang Bu siapa? Rahma ketahui saja, wes. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kata kuncinya? Kata kunci sebenarnya itu udah pernah dengan Ibu Aminah sudah pernah, Pak. Kasih layanan. Kata kuncinya integritas, Pak. Gimana, Mbak? Tadi? Belum ketemu. Oke, gitu ya. Saya tak presentasi ya, jadi nggak ada yang baca ya. Tadi saya minta apa? Yang akuntabel ya. Oke, coba saya share file saya ya. Bentar. Oke, Bu siapa tadi namanya? Bu Rahma ya. Rahma, Bapak. Sudah tampak di layar, Mbak. Presentasi saya Sudah. sudah tampak di layar. Oke, nanti tak kirimi ya filenya ini kok enggak. Oke, Mbak. Oke, belajar, Mbak. Oke, ini akuntabel ya, Mbak ya. Nah, ini ya begini cara belajarnya ya. Ini akuntabel begini. Coba Mbak Rahma bacakan definisi akuntabel. Definisinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, ini dia ya standarnya seperti ini. Kemudian kata kuncinya integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Arti integritas itu apa, Mbak Rahma? Integritas itu ya selalu kita orang-orang ya, karena harus menjiwai betul. Integritas artinya apa? Integritas itu adalah konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, dan yang harus dimiliki oleh seseorang, Pak. Oke, saya tanya Mas Burhanuddin, kok garuk-garuk kepala ada apa? Integritas, jelaskan Mas, integritas itu artinya apa gitu ya?
Integritas itu adalah konsisten melakukan pekerjaan. Masa ngono. Mas Agus, integritas apa Mas Agus? Miftahillah. Integritas itu apa gitu loh. Integritas itu konsistensi, Pak, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan Wes cukup, nggak norma usah. Pokoknya selaras antara yang diucapkan dan yang dilakukan. dilakukan. Ya, Ini angel banget ini Mas Agus ya. Banyak yang berkata tapi antara perkataan dan tindakannya jauh berbeda. Ini masalah sebenarnya. Oke ya. Ya itu. Biasanya banyak janji-janji tapi terus PHP ya seperti itu. Pemberi harapan palsu itu ya. Jadi ini dia integritas. Ya, kemarin saya menulis itu jadi orasi di depan layar berbeda dengan konspirasi di balik layar itu kan menunjukkan jiwa-jiwa yang tidak integritas gitu. Ya. Balik Bu Rahma jadi Bu Rahma lagi saya tanya Bu Rahma. Iya, Pak. Opo bacakan kalimat afirmasi. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke, tak lacak. Apa sih kok harus ada kalimat afirmasi? Untuk apa kalimat afirmasi? Untuk biar ingat, Pak. Sehari-harinya biar diingat terus. Dan Biar kalimat tertanam dalam diri kita sebagai seorang ASN. Mas Burhanuddin tak kon jelaske Mas Burhanuddin. Kalimat afirmasi itu apa? Terus untuk apa kalimat afirmasi itu? Wes ketemu saya atau Mas Burhanuddin ini, coba jelaskan Mas. Ya, kalimat afirmasi itu adalah kalimat yang sering diulang-ulang yang ditanamkan dalam hati supaya tujuannya untuk menciptakan perilaku karakter dalam diri kita. Ibaratkan kemarin seperti perangkat yang diinstal dalam diri kita seperti itu. Iya. Lumayan tapi ono sing terlewatkan Mas. Jadi Bu Rahma, kalimat afirmasi itu sebuah soft skill atau boleh disebut sebagai software yang senantiasa diucapkan berulang-ulang agar terbangun mindset. Ya, agar terbangun mindset. Ya, Bu Rahma ya. Setelah mindset nanti, setelah ada di mindset kita lakukan habituasi atau kita lakukan pembiasaan. Setelah pembiasaan akhirnya menjadi karakter. Inilah pentingnya kita belajar berakhlak atau core value of ASN berakhlak, kalimat afirmasi ya. Sekali lagi kalimat afirmasi adalah software yang perlu diinstal ke dalam diri manusia dengan cara apa? Membacanya berulang-ulang. Tujuannya untuk apa? Untuk terbangun mindset di alam bawah sadar kita. Setelah memiliki mindset itu, tantangannya adalah untuk menghabituasikan, membiasakan. Kalau sudah biasa, nanti akhirnya menjadi karakter. Nah, ini kalimat afirmasi. Ini adalah kalimat afirmasi standar yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara. Tentunya Bu Rahman nanti bisa membuat kalimat afirmasi sendiri. Kalimat afirmasi itu nyaris seperti sumpahnya Patih Gajah Mada. Tidak akan memakan buah kelapa sebelum bisa menyatukan Nusantara. Nah, ini masing-masing yang ada di sini atau CPNS atau calon ASN ini memiliki background yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing ASN dipersilahkan untuk mampu menciptakan soft skill atau software yang berupa kalimat afirmasi sendiri sesuai dengan backgroundnya. Kita tidak hanya sekedar menjadi ASN, tapi tentu saja ASN yang berkualitas, disiplin, terus mandiri, berorientasi masa depan. Jadi setidaknya ada 3 hal itu ya. Nah itu ya Bu Rahma Yunisa.
Ya, oke. Ini saya tanya lagi, Bu Wike Rahma Yunisa, tolong buatkan kalimat afirmasi yang sesuai dengan dunia kerja yang menjadi tanggung jawab Bu Rahma saat ini. Guru ya, tolong buatkan kalimat afirmasi. Ini nanti bisa ditulis di kamar, bisa ditulis di mana lagi? Laptop, bisa ditulis di tangan. Kalau tangan enggak itu waktu SMA ketika ngepek ya kalau tangan tuh ya seperti itu ya itu. Wes, tolong Bu Rahma, tolong saya buatkan kalimatnya afirmasi Bu Rahma yang senantiasa diinstal ke dalam dirinya untuk menciptakan mindset dan mindset turun menjadi pembiasaan, pembiasaan menjadi karakter. Karena tanpa dibangunnya kalimat afirmasi ini, maka kita tentu tidak akan memiliki arah yang kuat untuk bekerja. Silahkan Bu Rahma buat kalimat afirmasi sendiri. Tolong jangan gunakan kata kami, tapi gunakan kata depannya saya. Silahkan Bu Rahma. Saya yakin dan saya yakin bertanggung jawab dan konsisten untuk menciptakan siswa yang berprestasi. Oke. Kok saya yakin itu kayak sebuah keimanan itu ya. Jadi ini kan sebuah kehendak. Kalau kehendak tuh saya akan, I will atau apa begitu ya. I will be a good teacher and have a great responsibility kayak seperti itu. Saya akan menjadi guru yang hebat dan memiliki tanggung jawab hebat kan begitu akuntabel itu. Ya belum pernah punya sumpah ya. Sumpah sama pacarnya sudah menikah ya ini. Sudah. Ya, saya akan setia mendampingi gitu. Jika saya meninggalkan 10 hari tanpa lah seperti itu kan pernah, itu kan sama itu kan kalimat afirmasi. Coba buat kalimat afirmasi saya akan menjadi kopi apalah seperti itu ya. Saya akan menjadi guru yang bertanggung jawab untuk menciptakan peserta didik yang berprestasi unggul dalam pelajaran maupun itu kok kita bahasa pejabat yang umum ya Pak. Coba bahasa-bahasa yang menukik sing kaitannya dengan mulang gitu loh. Iya. Kita akan memberi layanan pembelajaran yang berkualitas dengan memasukkan teknologi informasi ke dalamnya dan melahirkan siswa yang bernalar dengan baik. Banyak contoh-contoh. Silakan. Sulit ya Pak ya. Ya ini justru pentingnya pelatihan ini ya, kalimat afirmasi ini ya. Tidak hanya narasi-narasi habis itu kena angin hilang semuanya itu. It is not important for me itu ya. Oke, ben mikir saya ya, Bu Rahma ya. Tak cari lagi yang belum pernah ketemu dengan saya. Kolik Koirudin ini belum pernah ketemu dengan saya ya. Oke Mas Kolik, ini masih di ranah akuntabel ya. Tadi yang satu gasi berorientasi pelatihan siapa tadi ya? Ya sekarang kesini dulu nanti tak kembali lagi. Ini di ranah akuntabel Mas Kolik Koirudin. Silahkan baca kalimat afirmasi ini terus buatkan kalimat afirmasi yang sesuai dengan dunia kerja yang Mas Kolik Koirudin geluti selama ini. Oke, sambil perkenalan terlebih dahulu. Bacakan kalimat afirmasi, buatkan kalimat afirmasi sejenis itu tapi terkait dengan dunia kerja Mas Kolik Koirudin. Lanjut. Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan saya Kolik Koirudin, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Kurang keras Mas suaranya. Perkenalkan, saya Kolik Koirudin. Nah, tempelkan saja. Ya, oke. Ya, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Izin membaca kalimat afirmasi.
kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, terus terkait dunia kerjanya jenengan, buatkan kalimat afirmasi yang nanti senantiasa dibaca, diulang, diingat sampai nanti pensiun. Silakan. Baik. Saya akan menjadi penyuluh agama Islam yang bertanggung jawab dengan terus meningkatkan kompetensi saya. Oke, terima kasih. Ya, saya suka kalau berani mengatakan this is me, inilah saya. Ya, itu. Terima kasih Bapak. Oke, ya. Semoga nanti bisa terterapkan. Jangan lupa kalimat afirmasi ditulis, tempelkan ya. Nanti atau ditaruh dalam botol, besok sekian tahun lagi dibuka. Apakah kerjasama sudah konsisten sesuai saat pelatihan atau pelatihan hanya sekedar apa ya, sesuatu yang kayak apa ya, kena angin hilang gitu ya, smoke in the water begitu hilang gitu. Oke, bacakan kode etiknya. Kode etik adalah framework atau apa namanya framework atau pathway ya, apalagi bahasanya itu ya, peta jalan untuk bekerja. Ya. Selama bekerja sesuai dengan kode etik, insya Allah aman ya. Bu Ika Latifatun Nikmah. Ini belum pernah ketemu saya Bu Ika ya? Pernah Pak, hari Jumat. Oh ya sudah ganti. Gandhi Raka ini kok fotonya hilang kemana ini? Oh ya tenggelam di bawah ya ini ya. Gandhi dari agama Buddha ya Mas? Katolik Tidak. Bapak. Oh, Katolik ya. Nggih. Oke, wes ketemu Mas Gandhi kok ya. Sampun. Ahmad Turmidi. Coba dibacakan kode etik, Mas. Peta jalan yang harus dilalui dalam bekerja ya. Kode etik. Nggih, izin membaca Pak nggih. Kode Ya. etik yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Dan yang kedua menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kemudian yang Ya. ketiga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Iya, Coba. itu dia ya. Itu akuntabel ini kode etiknya. Ya, ini kode etiknya. Definisi sudah, kemudian kata kunci sudah, ya. Oke, kemudian kalimat afirmasi ini paling penting ya, karena ini nanti harus apa terinstall di apa ini ya. Kalau di tubuh itu tempat penyimpanannya di hati ya, ini terinstall hati, kemudian di backup di pikiran, nah, semacam itu. Oke, terima kasih. Coba saya lanjutkan untuk persoalan yang lain dan ini ya, ini contoh-contoh nanti bisa membuat contoh ya atau tadi akuntabel sekarang kompeten. Coba saya cari ini ya kompeten. Ibu Isnawati Nurrohmah Saputri. Ya. Ya Bapak. Panggilannya apa? Bu Putri apa Isna? Isna Bapak. Ini anak kedua Iya. Iya benar. atau dua anak emang ya? Oke Bu Isna, tolong bacakan ini ya. Nggih. Kompeten itu apa kompeten itu? Kompeten itu definisinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya, itu definisi ya kompeten ya. Nggih, definisi kompeten. Oke, enggak apa-apa. Muhammad Daniful Haq. Belum pernah ketemu ini katanya. Ya. Kata kuncinya apa, Mas? Sampun Bapak, sampun Sudah, enggak kepanggil. usah. Enggak. Nah, Iso nanti bilang setiap saya panggil sampun, jadi nanti lewat terus itu tadi ya. Siap je Pak. Oke, Mas Roset Ridho, sudah pernah Mas? Belum ya? Belum, Bapak. Nah, oke. Bacakan kata kunci kompeten ke apa, Mas Roset Ridho? Kata kunci kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Tata koni. Learning agility apa? Apa ya Pak? Loh kok malah apa Pak? Ya udah bisa dicari toh. Kan saya baru mau belajar Bapak. Jadi belum Ah, ya iya. Itu kan bisa pakai chat GPT itu kan bisa di situ apa sih artinya learning agility kan ngono tuh. Oke, siap Bapak. Boleh isi ben ngerti. Oh, kompeten ki ngene. Oh,
apa ada kalimat afirmasi seperti ini. Coba ini Kemampuan datanya Bu Christina seseorang, yang pernah ketemu saya. Learning agility. Sudah pernah saya sampaikan belum nih learning agility Bu Christina? Learning agility belum, Pak. Nah, itu jawaban yang bagus. Kalau belum kan nggak usah jawab ya kan jadi tidak apa-apa ya. Oke, pinti goleki Mas sapa imu? Mas Rosid Ridho. Learning agility itu apa? Goleki ning ChatGPT. ini Pak, sudah. Kemampuan seseorang untuk belajar dengan cepat dari pengalaman, beradaptasi dengan situasi baru, dan menerapkan pengetahuan baru dalam konteks yang berbeda. Ya. Ada bahasa lain learning agility? Selain mental agility, people agility, kuncinya, beberapa aspeknya. Kalau Jadi bahasa lain, kemampuan untuk ini loh, kayak apa ya? Kuat dalam belajar itu loh. Apa ya bahasa bahasa Indonesianya Mas ya? Pokoknya struggle di dalam belajar. Mas Rosid Ridho kok belum memperkenalkan diri tadi? oh ya, perkenalkan Bapak, saya Rosid Ridho sebagai penghulu ahli pertama bertugas di KUA Kecamatan Wonosari di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Klaten ya, Wonosari ini Klaten ya, tak kira Gunung Kidul. Oke ya, itu. Bukan Jawa Tengah. Learning agility, segera belajar something new dan diterapkan di different context ya, semacam itu. Oke. Terus ahli di bidangnya ya, ahli menikahkan ya, Mas. Siapa mau Ridho mau ya? Iya, Pak. Ya, oke. Belum ahli, masih tahap belajar Bapak. Ya, wah. Jadi penghulu enak ya. Mesti ikut di resepsi terus ya. Wah. Ini mending saya mutasi ke penghulu saja ya, Mas ya. Jadi. Monggo. Oke, Mas Ibnu Fathur Rojak, belum ya? Tolong Mas Ibnu, saya bacakan kalimat afirmasinya, tapi tolong jangan dibaca kami ya, dibaca saya ya. Ya, Pak. Oke. Kenalan saya Saya Mas terus belajar. Ibnu Fathur Rojak. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fathur Razak dari KUA Kecamatan Sidareja, Cilacap. Oke. Saya terus belajar dan Ya mengembangkan bos itu kalimat afirmasi kompeten gitu ya, ojo terus mencolot ke situ mosok nama nikahkan kan yo ngayem-ngayemi ngantene gitu. Nah, ini Iya, adalah pertemuan kasih sayang gitu-gitu saya dulu kan ngono kan, Mas. Oke, bacakan kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi. Saya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sesuai dengan pekerjaan Mas Ibnu Fathur Royak, tolong buatkan kalimat afirmasi yang nanti bisa terinstall ke dalam diri menjadi energi, menjadi mindset. Nah, silakan Mas. Siapa tadi? Ibnu, silakan. Oke. Berarti kalimat afirmasi yang sesuai dengan pekerjaan saya akan terus belajar dan mengamati terhadap perkembangan masyarakat tentang permasalahan yang terbaru, Pak. Ya, semangat tapi ya. Oke, Bapak Ibu, berakhlak itu memang nanti akan dikaitkan dengan rencana aktualisasi. Tapi saya itu khawatir kalau justru akan di rencana aktualisasi ya sudah ya nanti ya. Sudah dibuat? Belum. Isu-isu yang diangkat belum ya? Sudah, Pak. Oh, sudah ya nanti akan dikait-kaitkan ke sini. Tapi menurut saya ini jauh lebih penting adalah bagaimana menginstal narasi menjadi sebuah software ke dalam diri Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya nanti akan menjadi ASN yang baik kan itu kan itu. Itu sebuah ekspektasi saya sekaligus doa saya itu ya. Oleh karena itu setidaknya berakhlak ini terinstall dan at least-nya itu di kalimat afirmasi itu. Nanti membuat kalimat afirmasi di rumah ditempel, semoga nanti menjadi ASN yang luar biasa itu. Nah, terima sekedar mendapatkan gaji itu banyak orang yang lebih kaya di luaran sana ya. Oke. Ini sudah tadi. Oke, Mas Rizky Alif Suryanto, buatkan kalimat afirmasi sesuai dengan bidang pekerjaan Mas Alif. Dari mana kenalkan saya, Mas? Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Suryanto, Bapak, dari Pranata Komputer, unit kerja Winsaisu Purwokerto. Oke, ya. Silakan buat kalimat afirmasi sendiri.
Untuk kalimat afirmasi saya sebagai pranata komputer, saya akan terus belajar mengembangkan diri agar tetap relevan dan kompeten di tengah perubahan zaman. Oke, oke, oke. Ya. Hobinya di bidang apa, Mas, ini tadi? Pranata komputer, Bapak, di unit TIPD. Pemrograman suka enggak? Iya, di pemrograman. Lebih ke Apa? pemrograman. Pakai Python? Oh, enggak, dipakai PHP, MySQL, PHP. Oh, sama sekali Nggih. PHP itu. HTML juga Nggih, hobi. HTML, JavaScript. JavaScript, oke. Nggih. Ya, bagus ya. Tapi kelihatannya sekarang trennya ke Python, Mas ya ini. Nggih, lebih ke Python di robot. Biasanya kalau Python itu buat robot itu sih, Pak. Sama ini Google Colab Research itu. Nggih. Oke, good luck sinau terus ya. Nggih, Bapak. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih, Bapak. Ya, oke, oke, oke. Oke, terus kode etik tolong dibacakan. Mutamimah. Oke, baik Bapak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutamimah. Saya dari MTS Negeri 5 Klaten. Untuk kode etik dari nilai kompeten, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua yaitu membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Demikian Ya, Bapak. itu kode etik ya. Bisa diterapkan di dunia kerja Bu Mutamimah. Bisa Pak, sedang diusahakan Oh, dan itu, terus belajar. itu bahasa paling aman. Pakai insya Allah juga paling aman bahasa itu ya. Oke, cari bahasa-bahasa yang aman ya. Tapi serius ini ya, Mas Roset Ridho. Kalau Bu Kristina Advent, di mana Bu Kristina kemarin? Kudus ya? Iya, Pak, di Kudus. Oke, oke. Kudus itu kota enak, Mbak. Jadi ya. Kota kecil tapi income-nya lumayan ya. Tapi kalau penyuluh ya nggak dapat income ya, kan itu ya. Oke, oke. Terima kasih. Saya tunjukkan lagi. Nanti saya share ya. Jadi Ben punya file-filenya itu ya. Oke. Oke. Jadi jangan sampai terus. Berikutnya tadi apa? Ber tadi siapa tadi yang saya tunjuk ber tadi sampai lupa saya. Siapa tadi? Mas Agus Miftah, ya. Halo, siapa tadi yang saya tunjukkan untuk menguraikan apa itu ber tadi? Siapa? Nggih, Pak. Saya, Pak. Nah, wes uraikan, Mas. Wes ketemu. Insya Allah. Nah, ini harus hebat ini, Mas Agus Implementasi Miftah. pelayanan menambahkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Ya. Terus? Kemudian kalimat afirmasinya adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya. Terus diubah, nak terkait Mas Agus Miftahilah. Apa kira-kira kalimat ketika besok jadi Widya Iswara? Apa itu? Saya berkomitmen untuk memberikan pengetahuan yang saya dalami kepada peserta pelatihan dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas. Oke. Moga-moga ya. Ini I Ya, hope Pak. so ini. Karena nanti ketika saya pensiun sudah ada generasi-generasi baru. Oke, ya. Oke, terus kode etik. Kode etiknya Mas, kalian Mas. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Oke, terima kasih. Ya. Oke, oke. Ya, berarti kita sudah apa tadi? Sudah mereview. Ya, mau review terus ini ya. Tadi A, akuntabel, sudah. K, kompeten. H. Nah, kita cari harmonis. Oke, oke. Saya share dulu ya. File-filenya ini saya share biar nanti, wah Pak saya nggak punya itu ya. Wah ya nggak bisa itu ya. Oke. Tak share sih Mas. Bukan share, apa ini lewat chat ya. Eh, Lewat chat saya kirim file-filenya biar untuk belajar itu. Materi berakhlak 1, 2, oke ya. Yes. Saya kirim, kemudian buku-bukunya di apa ya?
bit.ly. Bagi yang sudah saya kasih, abaikan saja atau skip saja. Ini bagi yang baru ketemu saya ya, micro teaching and then underscore harmonis. Oke. Buku-bukunya nanti dibaca ini. Oke. Ya, di chat nanti silahkan diambil dan ada satu website simple, sederhana, satu halaman kelihatannya saya buat berisi tentang 7 buku itu. Atau cari buku yang baru-baru lagi, tapi saya pikir hampir sama. Ya, oke. Nah, coba saya akan share file yang kedua. Ini saya tutup dulu. File yang kedua. Oke, kemudian akan ya, harmonis, loyal, dan adaptif ya. Nanti kurang yang terakhir itu berakhlak, pakai K, kooperatif ya. Mungkin nanti bisa mengkaji dari buku. Oke, saya lanjutkan. Ini harmonis. Sudah tampak di layar nggih, Bapak Ibu ya. Oke. Khairul Burhan sudah ketemu. Oke. Harmonis, enggak usah Mas Khairul. Mas Pak Kholik sudah. Aldinto. Mana tadi kok hilang lagi? Aldinto. Ersat. Sudah pernah Pak? Iya, Bapak. Belum? Sudah? Sudah kemarin. Sudah, Iya. enggak usah. Oke. Bu Ika tadi sudah. Ya, Bu Ika sudah. Padahal pesertanya banyak. Ini kok ajak ini terus ya? Pak Rizky sudah ya tadi ya? Halo Pak Rizky Alip Suryanto belum? Sudah, Pak. Sudah tadi, Pak. Oh, sudah semua. Bu Ulfatun Nikmah sudah belum? Belum ya? Belum, Pak. Nah, ini dia. Bu Ulfatun Nikmah. Oke, nah Mas Hafiz sudah ya. Bu tadi siapa? Bu Ulfatun Nikmah. Oke, Mak, Bu. Bacakan definisi daripada pengertian harmonis bagian dari berakhlak. Silakan Bu Sebelumnya, Ulfatun. terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Ulfatun Nikmah, bekerja sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kapanewon Tepus, Gunung Kidul. Ya, Definisi, silakan. definisi harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke. Kata kuncinya apa, Mbak? Kata kuncinya harmonis yaitu peduli atau caring, perbedaan atau diversity, dan selaras. Apa maksud dari caring itu, Mbak? Caring itu peduli. Sebentar. Ya sama ya, itu. Iya. Diversity, menghargai perbedaan dan selaras. Oke. Terus, oke, kalimat afirmasi ganti ya. Muhammad Wildan Ramadan sudah. Alfiatun Hanifah belum ini ya? Halo Bu Alfiatun? Belum ya? Suaranya nggak kedengar, Mbak? Sampun terdengar, Pak? Nah, sudah itu ya, harus keras suaranya. Ya. Bu Afi ya, Bu Afiatun. Afi, Bu Ya, Afi. Afi. Tak kira Alfi tadi. Tolong bacakan kalimat afirmasinya dari harmonis, Bu Afiatun. Saya saling peduli dan menghargai perbedaan. Kami, bahasanya saya ya. Saya saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, harmonis. Terkait dengan dunia kerja Bu Afiatun, sebagai apa tadi? BK, Pak. Hah? Guru BK. Guru BK. Ya. Ya. Tolong buatkan kalimat afirmasi sesuai dengan tugas yang Bu Afiatun emban saat ini. Oke. Guru BK. Saya menghargai perbedaan individu dan latar belakang siswa serta memperlakukan mereka dengan adil. Kayak pejabat negara rasanya ya itu ya.
Nah, Pejabat oke. negara. Bisa buat yang lainnya, Bu. Yang harmonis, Ya, harmonis. saya menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh empati bagi semua siswa. Ini guru BK enak sekali ya kalimat afirmasinya guru BK itu ya. Wah, ini mungkin Terima kasih, Bapak. iya, ini kalau teman-teman yang di sini sebagai murid mungkin melakukan pelanggaran terus loh Bu itu ya, biar di BK sama Bu Afiaton itu ya. Oke, oke. Kode etik Pak Faiz Mafatih. Bacakan saja kode etik harmonis. Kode etik harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, ini harmonis ya. Ya, moga-moga bisa. Pak Anif Nur Mustaqim. Ya, oke. Kita Pak Anif Nur Mustaqim, saya ingin Pak Anif Nur Mustaqim membuat kalimat afirmasi yang akan diinstal ke diri Pak Anif terkait dengan dunia kerjanya pada aspek atau core value harmonis bagian dari berakhlak. Silahkan Pak Anif Nur Mustaqim, perkenalkan diri Anda dulu. Iya Pak, saya Hanif Nur Mustaqim, Pranata Komputer di MTS N3 Kulon Progo. Untuk kalimat afirmasinya sendiri, saya akan saling peduli dengan rekan kerja, guru-guru, dan juga tenaga pendidikan, dan saling menghargai perbedaan. Oke. Terkait dengan tadi komputernya tidak ada? Ya kan komputer bukan sama manusia, Pak. Oke, agak terputus-putus tapi nggak apa-apa. Oke. Apa ini Mohon maaf ya, kayaknya eh, Pak Teddy terpental karena mati lampu ini. Ya, ini di kantor mati lampu sebentar tadi.
Cek, halo. Suara saya bisa terdengar? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ampun, Ya, ampun. di ruangan saya listrik baru saja mati, ya. Terus saya nunggu koneksi WiFi, alhamdulillah bisa connect kembali. Ya, saya ulangi lagi ya. Coba. Oke ya, sampai loyal ya tadi ya. Ya, saya ini Mas siapa ini? Mas Ahmad Turmudi tadi sudah ya, baru saja ya. Ampun, Pak. Iya. Ya, saya tak boleh ini lihat. Pak Kolek sudah. Budi Adia, Pak Budi Aditya sudah ya. Sudah rasanya sudah ketemu ini. Sudah, Pak. Nah, Pak Muhammad Sirot belum ya? Sudah bertangkap. Sampai ketemu, Pak. Baru bertemu. Pernah. Oh, Hari pernah ya Jumat. sudah. Oke. Ya. Buyar Sinta Rasadi. Ya, ini belum ini kelihatannya ya. Halo Belum, Bapak. Buyar Sinta. Belum ya? Nggih, belum, Bapak. Oke, tolong dibacakan. Ini share-nya mana hilang? Ini loyal ya, loyal. Silahkan. Buyar Sinta. Perkenalkan dari mana? Bacakan definisi loyal. Perkenalkan, yang izin memperkenalkan diri, perkenalkan Bapak, nama saya Yarsinta Rasadi, saya Satkermin 11 Boyolali dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Oke, Untuk definisi loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi loyal ya. Nggih. Ini agak ya, mengurainya ya, loyal ya. Jadi loyal itu bisa wajib, ya bisa sunnah, bisa malah larang ya, terlarang ya. Misalkan seperti pengadaan Chromebook di Kemendikbud itu, ya, harus patuh pada atasan itu sebuah kesalahan ya sebenarnya ya. Jadi lihat ya loyalnya itu pada hal yang baik sesuai aturan itu baru loyal ya. Kalau tidak ya tidak bisa itu ya. Oke. Terus Pak Muhammad Saiful Islam sudah pernah? Sudah pernah, Bapak. Pernah ya. Nggih, Nah, kita di kelompok namanya 3. itu Alrina Raras Tachazeli. Wah ini namanya sulit banget itu. Baik, Jadi, Bapak. ya. Iya. Silahkan bacakan kata kunci sampai kalimat afirmasi, Pak. Oke, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kenalan Baik, dulu. nama saya Alrina Rarasa Kaseli. Satuan kerja saya ada di MTS Negeri 5 Rembang. MTS Negeri 5 Rembang itu yang mana? Sale. Sale, Loh, nggih. kemarin sudah pernah ini tak Sudah, suruh. sudah, Oh, Bapak. sudah ya, rapopo terlanjur ya. Kata kunci Nggih. sama kalimat Ya. afirmasi. Untuk loyal, kata kuncinya adalah berdedikasi dan kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Wes, berarti sampai situ aja, berarti sampai situ. Oke, ini kata kuncinya ya, komitmen, dedikasi ya, kontribusi yaitu. Mas Tri Wibowo, dibacakan kalimat afirmasi. Buat kalimat afirmasi tentang dunia kerja Mas Tri Wibowo. Kemudian sebelumnya perkenalkan dirinya. Thank you. Yuk. Baik, suara saya terdengar. Kurang keras tapi ya. Baik, kalimat perkenalkan, nama saya Tri Wibowo, tugas di MTS Negeri 6 Boyolali. Kemudian Ya. untuk kalimat afirmasi dari Gunakan loyal, kata saya ya. saya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke. Terus terkait dengan dunia kerjanya di MTS berapa tadi itu? Kalimat afirmasinya seperti apa? Baik, kalimat afirmasi terkait dengan dunia kerja. Saya setia dan berkomitmen pada siswa saya dan visi misi di madrasah saya. Oke, terima kasih. Bulina Anissa Widyasari, tolong buatkan kalimat afirmasi pada core value loyal sesuai dengan job
yang Bu Lina Anissa Widyasari saat ini kerjakan, ya, atau job yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih. Itu saya Lina Anissa Widyasari di Suaranya terlalu Salatiga. kecil, Mbak. Ya, Bapak. Nama saya Lina Anissa Widyasari, penempatan di UIN Salatiga sebagai Pranata Komputer. Untuk kalimat afirmasinya, saya menjaga nama baik instansi dan khususnya untuk tempat saya bekerja dalam hal melayani masyarakat, khususnya untuk keluhan yang disampaikan kepada unit kami. Oke. Bu Alfiatun Khanifah. Ini belum nih kelihatannya namanya. New name kelihatannya ini ya. Pun tadi Bapak, Oh sudah. Walah. sampun WC. tadi. Muhammad Saiful Amri. Belum ya, Pak? Halo, Pak Muhammad Saiful Amri. Iya, Bapak. Ya, Ya, tolong bacakan ini panduan perilaku kode etiknya. baik. Perkenalkan Bapak, saya Muhammad Saiful Amri sebagai analis anggaran ahli pertama penempatan di subbagian tata usaha Kemenak Kota Semarang. Oke. Untuk kode ya. etik, nggih, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya, saya minta pendapat Pak Amri. Ya. Oke. Bagaimana jika ada rekan-rekan kerja seringnya itu menjelek-jelekan negara, tapi kalau menerima gaji itu diam-diam saja gitu ya. Mau menerima gaji dari negara tapi menjelek-jelekan negara. Ini banyak fenomena semacam ini. Tidak banyak lah ada ya. Gitu. Bagaimana pendapat Pak Muhammad Amri ini? Ya, menurut saya diberikan pengertian kepada misal teman rekan kerja, kalau kita harusnya bangga menjadi bagian dari institusi atau negara ini yang kita dedikasikan, ngoten Pak. Oke, loyal ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mari Baik. kita belajar bersama di ranah core value of ASN adaptif ya. Adaptif ini yang belum siapa ini ya? Yang belum. Wes Bu Kristina, enggak apa-apa. Bu Kristina Advent. Oke. Tolong bacakan adaptif, kata kunci, dan buatkan kalimat afirmasi lagi. Oh, enggak usah dah. Bu Kristina langsungin aja kali definisi adaptif itu apa aja. Mohon maaf Pak, suaranya terputus. Halo Bu Kristina, dengar suara saya? Ya, Tolong bacakan definisi adaptif. oh iya. Nilai dasar adaptif berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Oh gitu ya, tapi putus-putus juga deh Bu, enggak apa-apa sudah ya. Jadi adaptif sudah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ini adaptif. Gitu. Ketika semua orang sudah memasukkan teknologi dalam dunia kerjanya, ya kita jangan terus tidak memasukkan teknologi. Ya, itu yang memudahkan itu kan begitu. Oke, kata kuncinya Bu Zumratun Nikmah. Bapak perkenalkan, saya Zumratun Nikmah, tempat tugas di Man 1 Kudus. Kata kunci adaptif yang pertama inovasi, dua Man antusias. satu Kudus nggak pernah ketemu saya. Oh, nggih, baru 1 bulan Bapak. Nggih. Oke, baru 1 bulan. Aslinya mana? Aslinya Kudus. Oh gitu ya. Nggih. Baru penempatan langsung ke situ gitu ya. Nggih, sebelumnya di MTS. MTS mana? MTS Sultan Agung Kudus juga, di Loh, Kudus. kok ada MTS Sultan Agung itu di mana itu? Di desa itu Pak Golan Tepus, Kecamatan Mejobo. Oke. Ngajar apa ini? Saya mengajar PPKN atau Pendidikan Pancasila. Ya, istri saya juga ngajar di situ loh. Oh, nggih. Siapa, Pak? Bu Ibu. Ida. Oh, Bu Ida, nggih. Ngerti ya, kenal ya? Nggih, ngertos. Oke.
Pelajaran apa yang dipegang? Oke, saya lanjutkan Bapak. Kata kunci nomor 1 yaitu inovasi, 2 antusias terhadap perubahan, nomor 3 proaktif. Oke ya. Oke. Inovasi itu apa? Inovasi itu adalah kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, kita selalu berpikir untuk membuat hal-hal baru yang bermanfaat untuk diri saya dan murid-murid saya. Oke. Terima Itu kasih. tadi ya something new ya, hal-hal Oke, baru. oke. Apakah memodifikasi hal lama termasuk inovasi atau tidak? Termasuk Pak jika itu membawa perubahan yang lebih baik. Oke. Ya, 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 ya. Iya. Terus kalimat afirmasi, Mbak. Oke. Kalimat afirmasi adaptif yaitu kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Terkait dengan pekerjaan Bu siapa tadi namanya ini? Wah, banyak peserta hilang ini. Zumratun nikmah, Pak. Nah, Yumratun Nikmah. Oke. Kalimat afirmasinya sesuai dengan pekerjaan Bu Zumratun Nikmah apa? Gunakan Ya, kata saya. ya. Saya akan melakukan pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai dengan metode pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Sampun, Bapak. Gitu. Oke, thank you ya. Oke, Sudah menjadi terima guru kasih. yang baik di Man 1 Kudus ya. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Kode etik. Ini saya mencari Aina Sofa sudah, Wike sudah, Pak Burhanuddin sudah. Ya ini Mas Reynaldo, ini belum ya malah Mas Reynaldo itu ya. Kan panitia itu ya. Pak Abdul Mujid. Ini cari Ini orang Pak, nih Mas. Pak Abdul Mujid, tolong bacakan kode etiknya Mas. kode etik adaptif yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, yang ketiga bertindak proaktif. Oke, terima kasih ya. Ini kolaboratif di sini tidak ada. Nanti silakan dibuka di buku 7. Ya wes gini. Ini peserta sebanyak 44, sementara ini ada 7. Ini begini piye caranya? Oke ya. Silahkan seperti biasanya yang kemarin sudah membuat ya ini tugas pribadi yang kemarin sudah presentasi tidak usah, yang kemarin belum presentasi silahkan nanti dipimpin oleh Mas Khairul Burhan. Ya Mas Khairul Burhan siap ya, seperti kemarin ya. Yang sudah presentasi jangan ditunjuk kemarin, sudah cukup. Ya. Tolong buatkan PPT presentasi untuk membicarakan aspek-aspek yang ada di core value ASN berakhlak yang kan ada 7 berarti itu singkatan apa? Berakhlak, Berorientasi pelayanan. Oke, nomor ane, akuntabel, kompetensi, dan seterusnya itu. Nanti pilih satu topik. Pilih satu topik. Misalkan berakhlak, misalkan loyal itu apa? Bahas loyal itu apa? Oke. Kemudian bagaimana mengimplementasikan seperti kemarin yang sudah ketemu saya, bagaimana mengimplementasikan, terus kemudian apa manfaatnya, apa hambatan implementasi, kemudian bagaimana solusinya, ditambah yang terakhir tokoh yang sesuai dengan loyal, tokoh-tokoh di Indonesia yang sesuai dengan loyal. Nggak bisa diceritakan, nggak usah harus pakai video. Ulangi ya. Ambil salah satu core value of ASN, kemudian misalkan ngambil loyal, apa itu loyal, kemudian terus bagaimana mengimplementasikan, yang ketiga apa manfaatnya, apa hambatannya, dan apa solusinya, ditambah satu tokoh di Indonesia yang sesuai dengan loyal. Nah, itu ya. Ini enaknya pilih sendiri apa dibagi oleh Mas Khairul Burhan?
Lalu pilih sendiri ya. Pilih sendiri, Pak. Dan kok loyal kabeh, ya toh gimana caranya ini? Wes diskusikan situ ya. Mas Khairul Burhan dibagi-bagi ya. Halo Mas Khairul Burhan, siap enggak? Halo Pak, ini satu kelas berarti ya Pak? Yo satu kelas tapi tugasnya individu. Iya. Ya. Mengambil salah satu nilai itu apa itu loyal, kemudian bagaimana implementasinya di dunia kerja yang menulis, kemudian apa manfaatnya, apa hambatan implementasi, bagaimana solusi, dan ambil tokoh yang sesuai dengan kriteria loyal. Nah, ini contohnya salah satu ya. Gimana Pak Khairul Burhan? Apakah teman-teman mau dikasih nilai-nilai dipilihkan atau bebas memilih? Kalau bebas memilih nanti kecenderungannya ada yang sama. Kalau menurut saya lebih ke bebas aja Pak, karena kan kita kan berbeda apa namanya jabatan Oke ya masing-masing. sudah, ya silahkan Iya. memilih saja ya. Iya, nanti sesuaikan jabatannya aja. Ya seperti biasanya waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Sehingga nanti sekitar jam 10 kurang 10 saya akan stay on lagi. Ya, gitu aja ya. Seperti biasanya Mas Khairul Burhan, silahkan. Oke. Bila perlu di artikel itu, di artikel yang atau PPP yang dibuat tambahkan ini kalimat afirmasi, karena itu penting ya. Jadi loyal apa nanti kalimat afirmasi penting. Kalimat afirmasi yang tidak di teks ini, tapi kalimat afirmasi yang sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu. Buat kalimat afirmasi yang bagus. Oke, gitu aja ya. Selamat bekerja selama 30 menit. Layar boleh di off-kan. Terima kasih. Nanti sekitar jam 10 saya akan stay on lagi. Oke. Terima kasih, selamat bekerja. Mungkin rekornya bisa di stop dulu, nanti dilanjut lagi. Terima kasih. Ya, Mbak Ina, terima kasih. Oh, berarti kelasnya Mbak Ina jam 1 nggih biar Ya, diumumkan. mohon diinfokan ke Mbak Ina, Mbak. Oke, nggih Pak, matur nuwun, sehat selalu Pak. Oke, thank you very much. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa tadi yang Burhan Hadir gitu? Pak. Khairul Burhan. Oh, Iya, gini Pak, Mas, hadir. Khairul Burhan ya. Iya. Jadi saya infokan dulu untuk kali ini saya ingin ada 3 presenter. Udah 3 presenter ya. Ada 3 presenter, nanti Mas Burhan yang pilih, dan 3 orang yang menganalisis. Ya, jadi misalkan A mempresentasikan, yang B adalah analisis terhadap A tadi. Cukup 3 presentasi saja, karena nanti saya akan istirahat, terus jam 1 nanti masuk ke kelas lain. Ya, seperti itu ya Mas Burhan ya. Oke, bisa dimulai Mas Burhan. Silahkan dipilih siapa presenternya, siapa yang menganalisisnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak tadi atas waktunya. Pada kesempatan kali ini akan diadakan paparan terkait core values berakhlak seperti yang telah ditegaskan di sebelumnya. Paparan pertama. Oke, yang sudah pernah paparan atau mengkomentari tidak usah Mas, ganti yang baru semua. Ya. Oh, iya. Oke. Ganti yang baru, ya Pak. Ganti yang baru. Yang pertama, yang paparan ada Mas Rizky Alip. Nanti ditanggapi oleh Mbak Mutmainah. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya akan memaparkan
hasil PPT yang saya bikin tadi. Izin share screen. Terlihat ya Bapak Ibu. Kali ini saya mengangkat isu tentang sikap kompeten. Saya beri judul Sikap Kompeten Peranata Komputer dalam Pengembangan Aplikasi Psikotes yang Terintegrasi dengan Predikti. Studi kasus ini saya ambil dari core isu yang ada di unit kerja saya, Bapak. Yang pertama, pengertian sikap kompeten. Kompeten adalah kemampuan dan keahlian untuk menyelesaikan tugas secara profesional, tepat, dan berkualitas. Dalam konteks ASN, kita harus terus belajar, menguasai bidang, dan memberikan solusi yang terbaik. Bagi peranata komputer, yang pertama kita harus memahami kebutuhan pengguna, kedua mengelola sistem aplikasi dengan baik, ketiga adalah menyediakan layanan TIK yang berdampak nyata. Implementasi sikap kompetennya itu adalah yang pertama menganalisis kebutuhan pengguna, yang kedua adalah pengembangan aplikasi agar bisa digunakan secara berkala oleh mahasiswa baru, menengah, dan akhir. Yang ketiga adalah eh, dokumentasi. Dokumentasi ini terkait bukan hanya foto pada saat paparan atau pada saat pelatihan, tapi dokumentasi ini juga terkait dengan dokumentasi pada saat pembuatan, terkait dengan shortcode dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah kerjasama dengan UPT Karir. UPT Karir di sini adalah sebagai pengampu dari aplikasi psikotes ini dan bekerjasama dengan rekan-rekan TIPD, di mana setiap kita mengerjakan aplikasi kita itu tidak bisa berdiri sendiri, di mana di situ ada terkait dengan keamanan sistem, siapa yang akan menguji sistem tersebut, seperti itu. Jadi kita harus saling bekerja sama. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya adalah yang pertama, data potensi mahasiswa bisa dipantau secara berkelanjutan. Kedua, mendukung bimbingan karir dan konseling. Yang ketiga, data mahasiswa ini bisa diintegrasikan dengan PDDikti. Yang keempat, ini bisa meningkatkan mutu layanan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi. Yang pertama, belum adanya sistem yang mendukung kebutuhan dan harapan. Karena yang sistem yang akan dijalankan saat ini itu hanya untuk mahasiswa baru, Bapak. Jadi, sistem yang diharapkan adalah sistem yang bisa digunakan untuk mahasiswa baru, menengah maupun akhir, atau mahasiswa yang akan lulus. Selanjutnya belum ada kebijakan wajib psikotes berkala. Nah, ini yang perlu perlu disampaikan kepada pimpinan bahwasanya ketika akan membuat sebuah aturan, kita harus membuat kebijakan terlebih dahulu yang ditandatangani secara bersama. Selanjutnya adalah kurangnya keterlibatan stakeholder. Ini adalah fungsi dari kerjasama antar unit tadi terkait dengan UPT Karir dengan unit TIPD. Selanjutnya yang solusi yang dapat dilakukan adalah pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan Predikti untuk semua mahasiswa. Setelah pengembangan itu dilakukan, kita melakukan sosialisasi kepada unit terkait, yaitu UPT Karir sebagai penanggung jawab atau PIC dari aplikasi tersebut nantinya. Selanjutnya adalah usulan untuk membuat sebuah kebijakan atau aturan psikotes berkala untuk semua mahasiswa. Ini nanti yang berwenang adalah pimpinan. Kita hanya bisa menyampaikan, Bapak. Selanjutnya, tokoh yang saya ambil adalah B.J. Habibie, di mana dia mempunyai kompetensi tinggi, yaitu ingin belajar, dia bisa menciptakan sebuah teknologi baru yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara ini. Kutipan yang bisa saya ambil dari beliau adalah, tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup.
Ini penutup dari saya, Bapak. Sebagai penanganan komputer yang kompeten, saya tidak hanya membangun aplikasi, tapi juga memastikan aplikasi itu benar-benar memberi manfaat luas bagi semua sivitas akademika. Begitu, Bapak, presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Burhan. Terima kasih atas paparannya Mas Rizky Alif Suryanto. Monggo selanjutnya bisa ditanggapi atau dibahas oleh Mbak Mita Mina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Khairul Burhan. Menanggapi dari presentasi Bapak Rizky Alif Suryanto mengenai sikap kompeten dalam Pranata Komputer yang hubungannya dengan pengembangan aplikasi psikotes yang terintegrasi dengan PD Dikti ya. Tadi sudah dipaparkan secara lengkap bahwa pengertian dari kompeten, lalu untuk pengimplementasiannya, lalu dengan manfaat-manfaatnya, dan juga hambatan-hambatan yang terjadi ketika pengimplementasian dari pengembangan aplikasi tersebut. Saya kira itu sudah cukup jelas dari paparan dari Pak Rizky Alif. Kemudian dari tokoh yang mencerminkan dari sikap kompeten adalah Bapak B.J. Habibie. Benar sekali, untuk bisa dilihat dari track record atau riwayat Bapak B.J. Habibie itu adalah termasuk dari tokoh Indonesia yang mencerminkan, yang mempunyai sikap kompeten. Terbukti dari beliau itu berani memberikan inovasi-inovasi. Beliau kompeten dalam bidangnya dan juga sangat berdedikasi terlebih untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia. Beliau belajar di luar negeri, mengemban ilmu di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia untuk memberikan perubahan pada wajah Indonesia dengan ilmu-ilmu yang telah beliau dapatkan di luar negeri. Seperti itu kiranya Bapak Khairul Burhan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan pada Pak Khairul Burhan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya paparan kedua, saya mohon kepada ini Ibu Reza Kusumawardini ya. Terus selanjutnya ditanggapi oleh Bapak Arsutrido. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu Reza Kusumawardini ada? Atas nama Reza Kusumawardini ada enggak? Oh enggak, respon. Mungkin karena ini dari kelompok 4 ada enggak yang tadi atas nama Reza Kusumawardini? Enggak respon ya, mohon maaf. Mungkin untuk paparan saya ganti aja karena nggak respon ya. Paparan selanjutnya monggo dari siapa nih? Pak Sutarto Dwi Sutrisno, nanti ditanggapi oleh Pak Sutrisno. Terima kasih. Cek, halo. Halo, kurang keras. Cek, halo. Cek, Jelas, cek, jelas, Pak. sampun kepireng.
Nggih, matur nuwun Pak Burhan, izin share screen. Sampun Pak Burhan? Loading, Mas. Oh nggih. Sampun, monggo Sampun dimulai. nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan terkait dengan presentasi membahas core value ASN berakhlak. Saya mengambil nilai kolaboratif. Kemudian pengertian kolaboratif adalah sikap kerjasama yang sinergis, dibangun atas dasar saling menghargai dan mendukung untuk mencapai tujuan optimal. Dalam konteks ASN berakhlak, kolaboratif berarti mampu bekerja sama lintas unit, sektor, budaya secara efektif dan produktif. Kemudian implementasi kolaboratif di dunia kerja yaitu kerja tim. Aktif dalam lintas bidang, contoh antara bidang di kurikulum, kesiswaan, maupun ekstrakurikuler, maupun bidang-bidang di madrasah. Kemudian yang kedua adalah berbagi informasi, saling bertukar informasi antara guru dengan guru atau guru dengan pegawai, pendidik maupun tenaga kependidikan untuk mempercepat tugas di madrasah. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif antar lembaga, yaitu kerjasama antara madrasah dengan instansi luar seperti dinas kesehatan atau lembaga-lembaga atau instansi komunitas yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaat teknologi bersama, yaitu menggunakan platform atau LMS, Learning Management System bersama untuk administrasi sekolah. Kemudian manfaat dari kolaboratif itu adalah yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi, meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja. Yang kedua adalah menciptakan suasana harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang positif dan nyaman. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi, yaitu mendorong pertukaran ide dan solusi-solusi baru. Yang keempat yaitu pencapaian tujuan. Dengan adanya kolaboratif ini dapat mempercepat realisasi sasaran bersama atau bisa mempercepat tujuan dari madrasah tersebut. Yang kelima yaitu kepuasan kerja. Dengan adanya kolaboratif ini dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi pegawai. Kemudian hambatan implementasi dari kolaboratif yaitu pertama ada terkait dengan ego sektoral, karena ada beberapa bidang dan sebagainya itu merasa ini yang paling penting. Padahal semuanya juga sama-sama penting. Kemudian kurangnya komunikasi antar bidang, kemudian pembagian tugas yang masih tumpang soh atau yang kadang-kadang tidak jelas, dan yang terakhir yaitu terkait dengan perbedaan gaya kerja. Kadang-kadang antara guru, antara karyawan itu ada perbedaan dari gaya kerja. Kemudian bagaimana cara mengatasi dari hambatan tersebut, yaitu solusinya yaitu perlu aplikasi yang terbuka dan rutin seminggu sekali. Kemudian perlu adanya SOP kolaborasi yang jelas, serta itu mendorong saling menghargai perbedaan, baik antara guru dengan guru, karyawan dengan guru maupun dengan yang lainnya. Kemudian tokoh inspiratif menurut saya yaitu Insinyur Soekarno. Bung Karno yang kita kenal merupakan proklamator atau presiden yang pertama. Beliau dikenal kemampuannya membangun kolaborasi lintas golongan atau sektoral. Kita ketahui dalam sejarah Indonesia dalam perumusan dasar negara, Bung Karno merangkul kaum nasionalis, agama maupun sosialis. Kolaborasinya dengan tokoh Bung Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim, Sultan Syahrir membuktikan kekuatan sinergi dalam mempersatukan bangsa dan majemuk. Tidak hanya di Indonesia saja, Bung Karno juga berkolaborasi dengan negara-negara lain sehingga bisa menyelenggarakan seperti konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok seperti itu. Kemudian yang
terakhir adalah kalimat afirmasi terkait kolaboratif, yaitu saya siap berkolaborasi dengan seluruh unsur di madrasah demi mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, inklusif, dan berintegritas untuk generasi bangsa. Mengaten Pak Burhan, paparan saya terkait dengan kolaboratif. Monggo. Terima kasih atas paparannya. Selanjutnya tanggapan kepada Pak Rositridho, waktu saya persilahkan. Oke, sedikit menanggapi dari paparan Bapak Sutarto berkaitan dengan kolaboratif. Ya, insya Allah saya sangat setuju dengan banyak sekali pendapat beliau. Bagaimana implementasi, yaitu tujuannya tentu adalah untuk memajukan madrasah. Ya. Jadi kolaboratif antar internal, begitu juga dengan eksternal, itu adalah salah satu kunci pokok untuk memajukan madrasah beliau khususnya dan kita semua pada umumnya. Begitu juga dengan manfaat, tadi juga banyak disampaikan, ada efisiensi dan lain sebagainya. Hambatan juga disampaikan, begitu juga dengan solusinya, yaitu kesadaran masing-masing, komunikasi, SOP yang jelas, dan lain sebagainya. Adapun tokoh, ya meskipun banyak sekali sebenarnya tokoh yang sesuai dengan role model ini, tetapi juga tadi disebutkan Bung Karno, ya beliau juga tokoh proklamasi, yaitu menyatukan semua kalangan bangsa Indonesia dari golongan tua, entah itu Islam, nasionalis, sosialis, TNI, pemuda, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan membangun dasar negara melalui Piagam Jakarta, ya beliau menyatukan dari berbagai kalangan di situ juga, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada pertanyaan insya Allah dari saya untuk beliau, hanya kata setuju gitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Rositridho. Paparan selanjutnya Pak Rosid, matur Burhan. Sami-sami. Langsung udah ya. Selanjutnya paparan selanjutnya disampaikan oleh Hendi Raka. Untuk selanjutnya tanggapan yang disampaikan oleh Ibu Ika Latifatul Nimah. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Pak Hendi, monggo. Mohon izin Mas, karena agak nge-lag sinyalnya di sini. Semoga lancar. Monggo. Sinyalnya yang nganu. Grup. Mungkin saya ganti aja Mas, daripada jenengan kayaknya sinyalnya agak error ya. Untuk paparan mungkin disampaikan oleh Bu Afiatun Hanifah, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan untuk tanggapannya nanti sama Ibu Ika. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilakan. Segera Mas. Ngapunten Pak, minggu lalu saya sudah paparan. Apakah nanti Tanggapan dilanjut aja. atau tanggapan aja? Tanggapan aja, Mbak. Berarti tidak apa-apa yang minggu kemarin itu. Tidak apa-apa. Sampun terlihat? Oh ya, sebentar Mbak. Mungkin nanti Bu Ika yang nanggapi dari Bu Yarsinta Rosadi. Oke, monggo untuk paparan dipersilakan.
Oke, saya Afiatun Hanifah, guru BK di MTS Negeri 5 Cilacap, akan memaparkan tentang core value harmonis sebagai soft skill ASN Kemenag. Apa itu nilai harmonis? Nilai harmonis adalah salah satu unsur dari core value ASN berakhlak. Harmonis berarti menghargai setiap orang, menghormati perbedaan, dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. ASN yang harmonis mampu bekerja sama dengan semua pihak tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Implementasi nilai harmonis oleh guru BK yang pertama yaitu menghargai keberagaman latar belakang siswa, yang kedua bersikap inklusif dan terbuka terhadap seluruh peserta didik, yang ketiga membangun kerjasama positif dengan rekan guru dan orang tua siswa, menjadi penengah dengan dalam konflik antar siswa, dan yang terakhir menghindari perlakuan diskriminatif dalam layanan konseling. Manfaat sikap harmonis bagi guru BK yaitu yang pertama menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan damai. Selanjutnya menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan dari siswa. Yang ketiga mempermudah kerjasama lintas pihak sekolah. Yang keempat membantu meredakan konflik dan mencegah bullying. Yang terakhir membentuk pribadi ASN yang toleran dan profesional. Hambatan dalam mengimplementasikan harmonis, adanya perbedaan budaya dan pandangan yang tajam, lingkungan kerja yang kurang mendukung, ya, ego sektoral atau kurangnya komunikasi antar guru, prasangka negatif terhadap siswa tertentu, dan kurang pelatihan tentang keberagaman dan inklusivitas. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan sikap harmonis? Yang pertama, mengadakan pelatihan penguatan toleransi dan keberagaman, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar guru. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku toleran di lingkungan sekolah. Yang keempat, membentuk forum diskusi untuk menyatukan perbedaan pandangan. Yang terakhir yaitu melibatkan guru BK dalam kegiatan lintas budaya di sekolah. Tokoh yang sesuai dengan nilai harmonis, yaitu saya mengambil Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau adalah Presiden keempat RI, tokoh Nahdlatul Ulama. Relevansinya dengan nilai harmonis yaitu beliau mengedepankan toleransi dan dialog antar umat beragama, aktif dalam membangun hubungan damai lintas suku, agama, dan budaya. Yang terakhir itu dikenal sebagai tokoh yang merangkul semua golongan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme. Demikian presentasi nilai sikap harmonis sebagai guru BK. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya. Untuk tanggapan bisa disampaikan oleh Buya Sentara Sati. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas paparannya. Untuk berakhlak korban. Suaranya kurang besar, Bu. Mohon maaf. Yes. Sebentar, Bapak. Sudah terdengar? Sudah jelas. Oke. Terima kasih atas paparannya. Saya akan sedikit menanggapi untuk core value yang harmonis, sangat bagus sekali yang dipaparkan oleh yang bersangkutan, yaitu sebagai guru BK. Nah, untuk harmonis ini menurut saya juga sangat diperlukan untuk membangun dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif dengan cara saling peduli dan menghargai perbedaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja. Selain itu, Mbak, saya tertarik dengan yang kalimat ego sektoral. Bisakah panjenengan memberikan saya sebuah contoh dari ego sektoral tersebut? Saya belum terlalu paham. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, monggo bisa dijawab, Mbak. Untuk ego sektoral itu biasanya itu apa ya, kayak kecenderungan atau pandangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan sendiri. Jadi apa ya, tidak untuk semua, kayak mementingkan kepentingannya pribadi lah, intinya seperti itu, ego sektoral. Nah, terima kasih. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bapak Burhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan ke seluruh yang telah melakukan pemaparan dan yang sudah menanggapi.
Selanjutnya, monggo saya kembalikan lagi kepada Pak Mutadi waktu dan tempat satu. Oke, terima kasih sekali pada Pak Fahrul Burhan yang telah memandu jalannya paparan dan diskusi ya. Sekali lagi, untuk kelas yang sudah mengupload paparannya tidak perlu upload lagi ya Mas Burhan. Untuk kelas yang belum upload, silahkan masuk ke Google Drive saya, buat folder ya. Kelompok berapa, angkatan berapa, semua paparan yang dibuat silahkan upload di situ. Kelompok yang lain juga buat folder kelompok berapa, angkatan berapa, silahkan paparannya diupload ke situ untuk membackup jika sewaktu-waktu nanti dibutuhkan terkait dengan mungkin penilaian dan sebagainya. Alamatnya sudah saya share di chat ya, bit.lz /mutadi /tugas latsar. Bagi yang sudah upload itu tidak perlu upload kembali. Terima kasih ya, saya pikir sampai di sini saja karena nanti saya harus istirahat. Terus kemudian berbagi waktu jam 1 nanti saya harus membimbing kelas lain yaitu rencana aktualisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan saya dan Bapak Ibu semuanya menjadi satu pertemuan yang barokah. Insya Allah semuanya nanti akan menjadi CPNS atau PNS yang barokah, menjadi ASN yang barokah. Demikian, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya live dari ruang Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Jadi berarti ini Makasih cukup nggih. Bapak. Ini nggih Pak, nggih. Cukup, Mbak. Berarti Nanti saya berarti istirahat dulu. Ya, nggih. saya juga mau keluar sebentar. Kemudian nanti jam 1 saya sudah Oh di iya. kantor lagi untuk mengisi Nggih, di berarti kelasnya Bu berarti Ina ya. nanti sudah di kelas lain nggih Pak, Ya kembali ke sudah. kelas kita Terima nggih. kasih. Yang Oh penting nggih. tugasnya diupload semua, Mbak ya. Nggih. Itu tolong. Baik, terima kasih Pak Teddy waktu dan tempat waktu dan ilmunya untuk teman-teman. Silahkan meneruskan yang belum selesai tugasnya. Pembelajaran kita sampai ke sini. Dari kami panitia juga mohon izin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.